kita cek dulu nih masuk atau enggak audionya. Waduh, ada yang nyalain motor sana. Oke, noise-nya kita apa? Tunggu di sana. Ini ada suara masuk atau enggak, kedengaran atau enggak di dalam mikrofon. Mungkin nanti kita sama-sama ngetes ya. Hai, ketemu lagi sama channel Magic Footprints barengan gue Erwin. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Terima kasih sudah memilih untuk menonton video dari Magic Footprints. Buat kamu yang baru pertama kali nonton Magic Footprints, selamat datang dan selamat bergabung. Thank you sudah memilih video Magic Footprints juga. Nah, hari ini gue mau melakukan sebuah video product review. Produk yang baru aja gue beli dari e-commerce blibli.com. Produknya adalah sebuah wireless microphone. Jadi selama ini gue belum punya wireless microphone dan baru kali ini gue membeli wireless microphone untuk menunjang semua kegiatan-kegiatan YouTube atau nge-vlog di waktu yang akan datang. Kita sama-sama buka produknya. Ini adalah Saramonic Blink 500 B2 wireless microphone. Kita lihat isinya ya. Ini gue beli di salah satu marketplace di blibli.com, yaitu GPC Kemang, karena lokasinya dekat dengan kantor. Ini kita buang aja ya. Oke, ini produk yang lain yang gue beli juga, kita kesampingkan dulu karena ini bukan yang mau gue review. Ini dia Saramonic Blink 500 B2 wireless microphone. Ini tampilannya. Ini ada stiker Genka Pratama Indonesia. Jadi ini adalah original produk, garansi resmi ya. Kalau di websitenya atau di marketplace-nya ditulis garansinya 18 bulan. Coba kita lihat, benar nggak? Ini yang di PC Kemang ya. Coba kita sambil lihat ya. Oh sorry, 2 tahun, garansi resmi 2 tahun. Wow, oke, kita review aja. Ya. Oh ini ada stiker, lakban. Kita dorong ke depan. Oke. Ini adalah invoice pembelian dan kartu garansi PT Genka Pratama Indonesia, warranty card, sudah ada tanggal pembelian dan stempel. Nah ini keren banget nih, biasanya jarang banget gue ngeliat ada marketplace yang memberikan stempelnya di kartu garansi. Jadi sudah aman ya, sudah pasti aman ya kalau belinya di GPC Kemang di blibli.com. Kita taruh di samping dulu, kita coba lihat ini gimana caranya. Oh, bukannya dari samping ternyata. Dari samping nih, ada stiker lagi. Hup. Oke. Kita buka apa aja paket penjualannya atau isinya ya. Kita buka satu-satu ya. Oke. Sip. Ada 2 transmitter dan ada 1 receiver, karena Saramonic Blink 500 B2 ini memang ada 2 mikrofon atau 2 transmitter yang bisa dikombin ke 1 receiver. Jadi ini cocok banget buat kalian kalau bikin konten, kalau misalnya mau podcast, wawancara, atau mungkin ngeliput tempat tapi hostnya ada 2 orang. Nah ini cocok banget nih. Jadi 1 orang bisa pakai, 1 orang lagi bisa pakai, dan si kameramen megang receivernya ya. Kita buka dulu isinya, ini apa. Ini tulisannya user manual. Jadi isinya adalah
Oke, ini ada pin seperti pembuka SIM card ya. Kemudian ada stiker warranty card yang versi globalnya. Kemudian ini ada buku manualnya. Kita taruh dulu, kita taruh lagi, simpan dulu aja. Mungkin nanti kita akan pakai yang ini. Nah, jadi kita keluarin dulu. Oke. Dan kemudian sebelum gue buka yang ini, gue akan buka dulu yang ini ya. Wow. Oke, kita taruh ke samping dulu boxnya. Dua transmitter dan satu receiver. Bentuknya kecil ya, jadi hanya kurang lebih satu jempol, satu panjang jempol nih untuk si receivernya. Transmitternya juga nggak beda-beda jauh ya, sama di telapak tangan juga masih bisa digenggam. Untuk ukurannya ini kecil. Dan kita buka ya untuk kotak yang satu ini. Oke, wah ini perkabelannya kita langsung keluarin aja semuanya. Sudah kosong. Kita taruh samping dulu. Ada 3 USB Type C, ada 2 kabel TRRS untuk TRRS dan TRS-nya. Yang satu lagi adalah TRS. Oke, jadi ini kayaknya satu buat smartphone, satu buat kamera bisa ya. Kemudian ini omnidirectional lavalier microphone-nya, dan ini barangnya. Gue ulangin paket penjualannya tadi. Selain manual book, warranty card, ini ada 3 kabel USB Type C ke USB A, ada 1 kabel jack audio TRRS ke TRS, ada 1 kabel jack audio TRS ke TRS, dan ada 2 omnidirectional clip-on microphone. Nah, ini yang keren nih dan yang menarik nih kayaknya nih. Jadi si Blink 500 B2 ini sebenarnya sudah ada built-in mikrofonnya, tapi dilengkapi juga dengan additional microphone clip-on. Nah, jadi bebas nih mau yang nyaman pakai yang mana. Terus kemudian ini adalah receivernya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Build quality-nya ya. Untuk build quality-nya si baik transmitter ataupun receiver semuanya plastik ya, bahan dasarnya. Di sini bisa terlihat tulisannya Saramonic Blink 500 transmitter. Ada 1 tombol power di tengah-tengah, dan di sekeliling tombol powernya ini ada lampu LED sepertinya. Di bagian atas ini bagian mikrofon built-in-nya. Di bagian samping ini ada tombol plus minus untuk mengatur volume atau gain. Kemudian jika ditekan bersamaan ini sepertinya bisa untuk pairing. Di bagian sisi kanan ada 1 USB Type C, ada 1 mic in, dan ada clip-on-nya pastinya. Ini buat jepit di baju bisa, buat jepit celana juga bisa. Nah, terserah deh nanti gimana. Terus di sini adalah gambar wirelessnya. Sama ya, kalau dua-duanya transmitternya tidak ada yang berbeda. Kalau receivernya gimana? Tadi sama, build quality-nya, materialnya plastik. Kita lihat tampak depannya tulisan Saramonic Blink 500 receiver dengan 1 tombol power dan tidak dikelilingi lampu LED. Hanya ada 1 lampu kecil di sini, di bawahnya tombol power. Di samping kanan ada lubang USB Type C untuk charging. Di samping kiri ada 1 output untuk line out, dicolok nanti ke mic, ke kamera atau ke smartphone atau ke laptop misalnya. Dan ini ada
Nah ini dia nih, ada lubang sangat kecil yang hanya bisa ditusuk dengan pembuka SIM card untuk pairing. Menarik ya. Kita coba lihat dulu spesifikasinya dari si Saramonic Blink 500 transmitter ini. Si Saramonic Blink 500 B2 wireless microphone ini berdasarkan website ya. Kita lihat spesifikasi berdasarkan website dari saramonica.com. Ya, kita sama-sama buka websitenya. Blink 500 B2 Ultra Compact 2-person wireless clip-on mic system with lavaliers and dual receiver. Nah, tadi udah jelasin si Blink 500 B2 ini punya 2 transmitter, jadi bisa buat 2 orang sekaligus pada saat nanti kita menggunakannya. Kemudian kita lihat aja langsung ke spesifikasinya. Untuk frekuensinya dia sudah menggunakan frekuensi 2,4 GHz, jadi ini cukup tinggi. Bandnya ini bermain di 2400 sampai dengan 2483,5 MHz, artinya 2,4 GHz ya. Kemudian untuk delaynya atau latensinya ini 6 millisecond atau kurang dari 6 millisecond dengan jarak maksimal penggunaan ini, misalnya di maximum operating range, ini jarak ya, kalau ada halangan obstacle itu kurang lebih 30 meter, tapi kalau di open area atau tidak ada halangan bisa sampai 50 meter. Nanti kita cobain bisa atau enggak 50 meter. Kemudian di sini tertulis maximum number of simultaneous systems 18 up to 36 microphones. Wow, gue kurang paham juga ini maksudnya apa. Nanti kalau ada yang tahu atau ada yang ngerti, tolong bantu tulis di komentar apakah misalnya bisa sampai 36 mikrofon seperti ini atau gimana. Nanti coba tolong bantu deskripsiin, jelasin di kolom komentar ya. Antenanya sudah built-in ya, tidak ada lagi antena yang di luar. Ini menarik sekali. Kemudian nah, baterainya juga sudah built-in sebesar 400 mAh masing-masing transmitternya. Jadi kalau operating hour-nya kurang lebih 5 jam dengan waktu pengecasannya itu 1,5 jam sampai full. Nah itu dia. Jadi kenapa dikasih USB Type C itu untuk dipakai ngecas. Nah inilah enaknya nih. Jadi nggak perlu pakai baterai A2 lagi atau A3 lagi atau baterai eksternal. Semuanya built-in. Jadi kita tinggal cas dulu sampai full 1,5 jam, baru bisa dipakai selama kurang lebih 5 jam. Di sini disebutkan di websitenya ya, approximately battery life-nya 5 jam. Nah kemudian di masing-masing transmitter tadi yang sudah gue bilang, di bagian tombol power ini di sekelilingnya ada indikator lampu LED. Nanti lampunya ini bisa berubah warna jadi biru, merah atau hijau. Kalau biru itu artinya power nyala sekaligus menunjukkan volume level. Kalau baterai warna merah itu menunjukkan baterainya low bat dan juga ya lowbat aja. Kalau hijau artinya sedang dicas. Kalau hijaunya flashing atau berkedip-kedip itu lagi dicas, tapi kalau mati hijaunya itu sudah selesai ngecasnya. Nah ini mic-nya juga, mic condensernya atau yang built-in mic-nya juga omnidirectional ya. Jadi mungkin bisa ngomong di begini, dari samping, di sini misalnya, atau dari depan langsung begini juga bisa. Karena ini sudah omnidirectional. Dan eksternalnya yang si mikrofon lavalier-nya ini juga omnidirectional. Coba kita buka, tapi nggak usah dibuka, terus susah pasangnya, ribet. Oke, kemudian bagaimana dengan receivernya? Spesifikasi receivernya sama ya, dia juga baterainya kurang lebih 400 mAh up to 5 jam, menggunakan Type C juga untuk chargingnya, dan hanya ada satu lampu LED di bawahnya sini ya. Kemudian udah untuk spesifikasinya. Oh iya, dia ternyata ada warna putih dan warna hitamnya. Yang gue beli ini warna hitam. Oke,
sekarang waktunya kita nyalakan produknya dan kita tes. Nah, selama gua recording dari tadi ini, gua menggunakan dua mic ya. Satu mic Rode Video Micro yang ada di kamera utama nih, di kamera depan, dan satunya lagi adalah ini juga mikrofonnya Saramonic. Ini yang mini mikrofon yang lavalier atau yang omnidirectional. Gua langsung colok ke sound card untuk laptop dan recording pakai OBS. Jadi dari tadi ini dua mikrofon ini bekerja. Nanti gua akan coba bandingkan mikrofon yang masing-masing, yang pakai yang dari mikrofon kamera utama Rode Video Micro dan yang mikrofon Saramonic omnidirectional mini mikrofon ini langsung ke si sound card. Nah, sekarang kita mau tes, kita nyalakan ya. Kita coba nyalakan dulu. Tekan sekian detik, tadi kurang lebih 2 atau 3 detik dia ada flashing nih, agak menyala ya, kelihatan ya flashing ya ininya nih. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, coba kita lihat pakai kamera atas aja flashing. Kita coba nyalakan satu mikrofonnya, satu transmitternya. Oke, nah ini baterainya full ya kayaknya ya, hampir full. Oh sorry, sudah ada tanda merahnya, artinya baterainya tidak dalam keadaan full karena ini memang baru dibuka, jadi bawaannya mungkin baterainya sudah mau habis. Nah, untuk pairing kita nyalakan satunya lagi. Gimana caranya untuk pairing? Oke, yang pertama kita harus tekan dulu tombol yang lubang kecil ini menggunakan SIM card ejector atau colokan SIM card. Kita tekan sampai agak lama dan berkedip-kedip. Tadi pas ditekan juga berasa ya, pasti tek gitu. Udah ya, kita ulangi sekali lagi. Pas berkedip, langsung kita pencet ini on off-nya bersama-sama. Oke, lagi untuk transmitter kedua kita sudah selesai pairing kan. Sebenarnya dari beberapa video yang gua tonton sebelumnya, paket penjualannya itu katanya dari sananya udah di pairing, jadi tidak perlu melakukan pair lagi. Tapi tidak ada salahnya tadi ya kita lakukan pair ulang supaya kita juga bisa tahu gimana caranya melakukan pairing. Oke, sekarang kita mau langsung tes si Saramonic Blink 500 B2 wireless microphone ini. Jadi ini sudah ada kamera, sudah gue siapkan kamera. Nah, si receivernya ini bentuknya praktis banget ya. Di belakangnya hanya ada klip seperti ini, dan klipnya ini sudah bisa langsung masuk ke hot shoe semua kamera. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuman kalau menurut gue ada satu yang gak enakin, yaitu line outnya di sebelah kanan. Jadi ini nih, lubang line outnya di sebelah kanan. Karena rata-rata untuk microphone in, kamera itu adanya di sebelah kiri. Bener nggak? Jadi artinya kabelnya kita itu harus cross ke belakang. Seperti ini. Aduh, copot. Nah, ini sedikit ganggu, cuman ya masih oke sih sebenarnya, karena bisa digeser ke atas juga. Cuman menurut gua aneh aja ya, kenapa nggak langsung dibuat di sini? Atau mungkin memang semuanya rata-rata di kanan? Karena gua yang norak aja nih, baru pertama kali punya wireless microphone, jadi gua belum tahu memang standarnya di kanan. Kenapa nggak di kiri? Kalau teman-teman ada yang ngasih jawaban atau ngasih tahu, coba silakan terus di kolom komentar. Kita coba nyalakan ya mikrofonnya. Mikrofonnya lagi, kameranya kita coba nyalakan. Kita coba lihat. Mic levelnya, oh oke. Nah ini kita matikan dulu salah satunya.
Mikrofonnya teman-teman bisa lihat ya, indikatornya ini nyala, indikatornya nyala, barnya nyala ya. Artinya suaranya masuk nih teman-teman nih. Cek, ya. Coba kalau kita kecilin gainnya di kameranya, kita kecilin dan cek. Oke, masuk juga. Kita nggak ngerekam di sini ya. Ini cuma mau menunjukkan aja, karena kalau audionya ini bekerja, kita nanti ngetes setelah ini menggunakan laptop ya untuk ngecek audionya si Saramonic Blink 500B2 ini ya. Cek, tes 1 2 cek. Oke. Ini cukup ngegrip banget, jadi nggak usah takut lepas dari hot shoe, karena ini memang didesain secara pas banget ukurannya dan nggak isi tulus, nggak gampang lepas ya maksudnya ya. Jadi memang butuh ditarik sedikit. Kita singkirkan dulu kameranya, kesampingkan. Kita coba pakai receivernya ke sound card. Ini di laptop gua sudah gua sediakan sound card. Sound cardnya memang gua pakai untuk OBS. Oke, kita copot dulu. Masuk, kita nyalakan transmitter yang pertama. Cek 1 2 cek. Selamat sore, kembali lagi dengan channel YouTube Magic Footprints bersama dengan gue Erwin. Sore hari ini gue sedang mereview sebuah produk dari Saramonic, yaitu wireless microphone tipe Blink 500B2. Nah, gue sedang menggunakan transmitter yang pertama tanpa clip-on. Artinya menggunakan built-in mic, si omnidirectional atau si kondensernya langsung. Gimana teman-teman, suaranya cukup jelas atau enggak? Terdengar dengan jelas ya sepertinya. Tapi kita sekarang akan coba bandingkan jika kita menggunakan clip-on. Gimana perbandingannya? Kita tes ya. Ini clip-on-nya. Kita colok langsung ke microphone in. Kita taruh di sini aja. Nah, ini mungkin dari jauh aja udah kedengeran ya suaranya ya. Kencang banget kayak gini. Audio soalnya di OBS-nya itu langsung naik turun sinyal suaranya. Selamat sore, kembali lagi bersama dengan channel YouTube Magic Footprints bersama gue Erwin. Sore hari ini gue sedang mereview produk wireless microphone dari Saramonic tipe Blink 500B2. Dan sekarang gue sedang menggunakan transmitter yang pertama dihubungkan dengan microphone clip-on yang tersedia. Gimana teman-teman, suaranya lebih enak yang mana nih teman-teman? Menggunakan clip-on atau menggunakan langsung built-in mic-nya? Nah, teman-teman yang mendengar silahkan langsung komentar ya, kasih tahu enakan yang mana. Kalau menurut gua sih tergantung kebutuhan. Teman-teman lebih nyamannya gimana, butuhnya gimana, silahkan disesuaikan saja. Kalau memang tidak ada perbedaan antara keduanya, jadi sama-sama bagus, misalnya sama-sama kualitasnya bagus, ya artinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan. Mungkin kalau misalnya perempuan masukin kabel ke dalam baju gitu agak gimana gitu ya, bisa langsung pakai nih clip-onnya ditempel ke baju seperti gua tadi. Tapi kalau memang ternyata kegedean, kayak ganggu banget di baju, aksesoris apa sih gitu kan, bisa pakai clip-on microphone-nya, tinggal masukin aja kabelnya ke dalam baju dan itu berfungsi dengan baik juga. Dan enaknya teman-teman, nah si colokan mikrofonnya itu tidak di atas tapi di samping, sehingga kalau ini dimasukkan ke celana atau diumpetin ke kantong belakang celana, ini tidak gampang copot. Bener nggak? Kalau misalnya dia di atas atau di bawah gitu ya, dengan posisi yang langsung bisa ketarik, kemungkinan besar ini bisa copot dengan cepat. Tapi ini posisinya di samping, jadi kemungkinan kan ketariknya gini ya kalau kita kabelnya keluar dari kantong. Nah, ini mungkin salah satu kelebihannya juga. Nah, hasil suara dari mikrofon atau dari Saramonic wireless microphone ini kayaknya cukup profesional ya. Ini bener-bener gue sih belum pernah punya wireless microphone, dan gue langsung jatuh cinta ketika gue melihat ada produk ini di e-commerce atau di marketplace. Padahal produk ini rilisnya kayaknya udah dari akhir tahun lalu.
Nah, setelah ini gue akan tes ke outdoor, ke depan rumah aja, nggak jauh-jauh, untuk ngecek langsung nih atau ngetes langsung bener nggak nih si Saramonic Blink 500B2 ini bisa dipakai sampai dengan jarak 50 meter. Jadi dari depan rumah nanti gue akan berjalan ceritanya sampai ke ujung gang, karena itu jaraknya kurang lebih 50 meter, untuk sambil ngetes si wireless microphone-nya ini. Kalau memang benar, wah berarti top banget nih si Saramonic Blink 500B2 ini bisa dipakai sampai dengan jarak 50 meter. Semoga nanti di depan rumah nggak terlalu banyak obstacle atau nggak terlalu banyak misalnya mobil parkir ya, karena takutnya menghalangi atau jadi nggak efektif pengetesan kita. Nanti kita akan coba cari deh tempat yang lebih spacious, yang lebih terbuka untuk bisa kita ngetes sampai dengan jarak 50 meter. Oke, gue sudah berada di depan rumah. Kita sudah setting kameranya nih, teman-teman bisa lihat ya. Kameranya sudah terpasang dengan wireless microphone, receivernya. Ini juga indikator suaranya juga sudah naik turun, artinya suaranya sudah masuk sekarang. Dan sekarang kita akan berjalan menuju ujung gang sana. Nah, masing-masing dari rumah ini adalah lebarnya 6 meter. Jadi kita berada di samping atau rumah yang pertama ini 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. Sampai ke ujung gang itu kurang lebih sekitar 50-an meter. 50-an meter. Jadi 6 kali 6, 36. Ada tanah kosong di sebelah sana. Lebar jalan kurang lebih 8 meter. Lalu kita akan coba sampai ke mobil yang ada di bawah pohon sana ya. Nanti kita mungkin lebih jelas sambil jalan. Itu jaraknya 50 meter. Kita mulai berjalan ya. Yuk. Kita melewati rumah pertama atau 6 meter pertama. Ya, mungkin begini kali ya jaraknya biar kelihatan ya. 6 meter kedua sudah lewat juga. Masuk ke 6 meter ketiga atau 18 meter. Lalu masuk ke rumah keempat di 24 meter, rumah ke-5 di 30 meter. Sekarang kita akan berjalan lagi melewati rumah ke-6. Rumah ke-6 sudah 36 meter. Ini ada tanah kosong. Lebar tanah kosongnya ini lebih dari 6 meter, gue yakin. Anggap saja lah 8, 36 tambah 8 sudah 44 meter. 44 meter. Ini lebar jalan juga kurang lebih 8 meter. Berarti kurang lebih sekarang sudah masuk ke jarak 50 meter atau lebih nih, lebih 52 meter. Gua nggak tahu apakah audionya masih nyampe atau enggak. Ya, kita tes nanti ya. Sekarang yakin gue sudah berada di jarak yang lebih dari 50 meter. Kita putar arah kembali. Kita lagi. Kita masuk lagi ke range 50 meter. Kita cek dulu nih masuk atau enggak audionya. Waduh, ada yang nyalain motor sana. Ya, noise-nya kita tunggu di sana. Ini ada suara masuk atau enggak, kedengaran atau enggak di dalam mikrofon. Mungkin nanti kita sama-sama ngetes ya. Oke, berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus. Kita cek tes terus. Kita kembali lagi, harusnya suaranya masih masuk nih di dalam range-nya, karena tadi sampai di ujung gang aja 50 meter masih bisa masuk. Artinya kurang dari 50 meter pasti juga masuk dan jelas terdengar ya. Sekarang kita kembali lagi ke base. Ini kameranya, suaranya harusnya masuk. Nah, masuk kan, masih terkoneksi. Gua nggak tahu sampai di sana tadi sempat terputus atau enggak. Nanti kita coba playback suaranya gimana. Tapi yang pasti ini terkoneksi dengan jelas. Oke, kita sudahi ya outdoor testnya. Kita sekarang masuk untuk preview atau playback. Nah, itu dia tadi hasil pengetesan di outdoornya. Gimana teman-teman, udah lihat sendiri kan si Saramonic Blink 500B2 ini kalau dipakai di outdoor jalan sampai 50 meter gimana? Nah teman-teman, gua pribadi berpendapat gua suka produk ini dan worth it to buy. Gua nggak nyesel membeli produk ini. Oh ya, bocoran sedikit untuk harganya, produk ini ada di harga 2,1 juta. Gua beli di JPC Kemang di marketplace-nya blibli.com. Linknya gue sertakan di bawah. Kalau teman-teman mau ngeliat, silahkan langsung klik linknya. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua, apakah ini memang kebutuhan ataukah ini memang sebuah kewajiban untuk beli? Silakan teman-teman yang bisa memutuskan, teman-teman yang bisa menjawabnya. Dan apakah mau beli tipe yang ini atau beli tipe yang lain, silakan dikembalikan kepada teman-teman. Gua hanya memberikan video review atau video rekomendasi atau referensi tentang Saramonic wireless microphone Blink 500B2. Ini video tanpa endorsement karena gue beli sendiri ya. Oke, sekali lagi
Akhir kata, gue mau berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe juga, atau mungkin sudah share video ini agar video ini bisa semakin banyak ditonton oleh orang. Sampai jumpa lagi di video Magic Footprints berikutnya ya. See you!